wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ay wa ma hadzal qur'anu biqauli syaitonin mal'un kama yaqul musyrikun. Al-Qur'an bukan ucapan setan yang dilaknat sebagaimana dikomentari oleh orang-orang musyrik. Nah itu, jadi ini kan kajian terakhir tentang surat Takwir membantah anggapan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Qur'an itu ucapan setan, begitu. Makanya kalau ada keluarga mereka dengar Nabi menyampaikan wahyu, awas-awas tar kesetanan gitu. Itulah karena nggak sampai akal, ya. Kan Ibnu Mas'ud itu pernah diprovokasi sama sahabat. Ayo, siapa yang berani baca Al-Quran di hadapan Abu Jahal? Ibnu Mas'ud nunjuk, saya. Baca depan Abu Jahal, habis baca ditempelin, biru. Ya. Ngadu ke Nabi, lihat teman Nabi mukanya merah biru. Kenapa sampean sedih? Gampar. Emang kenapa? Baca Quran depan Abu Jahal. Itu saking gedegnya tuh, paham? Datang Jibril, tawa-tawa Pak. Tawa-tawa Jibril, ngomong begini. Kata Jibril, tar Ibnu Mas'ud bakal dapat 2. Ente bagaimana sih? Temen aneh digambar merah mukanya, biru mukanya, ente malah ketawa. Entar dia bakal dapat 2 gitu. Nabi Muhammad gak paham maksudnya apa. Nah, singkat cerita, waktu perang Badar, kan Abu Jahal singkat cerita mati ya, tewas dia. Tapi nggak sekaligus tewas, masih ngap-ngapan, masih sekarat. Sementara Ibnu Mas'ud nggak termasuk pasukan perang Badar. Dia tugasnya untuk menjaga keluarga Nabi. Terus selesai perang Badar, Ibnu Mas'ud dapat tugas untuk menyelesaikan orang-orang yang sudah sekarat. Mau Islam kek, mau kafir kek, pokoknya hidup kagak mati kagak, udah lunasin aja udah begitu. Makanya kan boleh seorang kapten nembak prajurit kalau memang pamannya. Wah, ini orang hidup kagak mati kagak, kenapa kena ranjau, badan tinggal sebelah, udah nggak harapan hidup, tembak aja udah. Itu dalilnya. Tapi jangan sembarangan Pak ya, perhitungannya mantap. Gua koreng nih, lo tembak aja. Itu doktrin militer paling tahu lah gitu. Dari situ tuh. Ibnu Mas'ud punya tugas, mana Nabi begitu. Dilihat Abu Jahal lagi ngap-ngapan, mati kagak hidup kagak. Nah ini dia nih, datang Pak bawa tombak, naik ke perutnya. Dia ngomong, al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam tuh tinggi, nggak ada yang ngalahin. Terus diapain? Dipancung balanya. Dipancung, disindik hidungnya, diseret-seret. Jibril, berdua kan? Udah dipancung juga, disindik juga, diseret-seret lagi. Di situ Jibril tahu apa yang akan terjadi. Itu saking gedeknya tuh orang-orang kafir Quraisy. Ya, nggak boleh dengar Al-Quran. Ibnu Mas'ud so jago gitu, so jago. Abu Jahal yang mau lagi, jangan kan sama Ibnu Mas'ud, Nabi aja mau dibunuh, nih lagi sahabatnya. Ya kalau dia joko-jokin jangan mau gitu. Terus, saya demen cerita sejarah. Dikit lagi nih. Fa aina tadhabun? Fa ayya tariqin taslukuna fi takdzibikum lil Qur'an? Wattihamikum lau bisiri wal kahanati wa syi'ri ma'a wuduhi ayati wa sutu'i barahinihi. Maka kemana kau akan pergi? Maksudnya apa? Fa ayya tariqin taslukuna fi takdzibikum lil Qur'an. Jalan mana yang kau akan tempuh ketika kamu mendustakan Al-Quran?
Mau jalan apa lagi yang ente tempuh? Kalau bahasa kampus, metode apa lagi yang ente mau gunain buat mendustakan Al-Quran? Kita jangankan seisi Al-Quran, Pak. Ada Al-Quran namanya awailu suwar, awal-awal surah itu. Huruf pun muqatta'ah, itu kan mukjizat. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menerawang artinya apa. Ya kan? Yasin, Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod, itu huruf pun muqatta'ah. Makanya kalau kita ngaji kitab Tafsir Jalalain, Allah lebih tahu maksudnya. Itu lebih aslam, lebih selamat. Ya, itu segitu aja kita nggak tahu, coba bayangkan. Walaupun ada ulama mengatakan ketika Allah mengatakan Yasin, berarti di ayat itu yang paling banyak adalah huruf ya dan sin. Itu pendapat, ya. Dan masih banyak pendapat lain. Jadi jalan mana yang kau akan tempuh ketika kamu mendustakan Al-Quran? Atau metode apa yang akan kau gunakan ketika kamu mendustakan Al-Quran? Wattihamikum lahu bisihri wal kahanati wa syi'ri, dan tuduhan kamu bahwa Al-Quran itu adalah sihir, perdukunan, dan syair. Ma'awuduhi ayatihi, padahal ayatnya begitu jelas. Wa sutu'i barahini, dan dalil-dalilnya begitu nyata, begitu terang menderang. Udah gak ada jalan. Ya, ini karena waktu ya, kalau waktunya panjang saya kupas tentang ijazul Quran ini. Itu ada di YouTube saya yang judulnya Kemukjizatan Al-Quran. Ada saya YouTube saya itu. Saya kupas tentang huruf Al-Quran. Ya. Wa hadza kama taqulu liman taraka tariqal mustaqim. Ini sebagaimana kau mengatakan kepada orang yang meninggalkan jalan yang lurus. Ini Bapak nih umpama keder. Kayak tadi saya 2 kali keder tuh. Agak ada benderanya ngumpet lagi. Udah gitu nggak berkibar lagi. Kedinginan. Ke jalan. Nanya sama orang sono, agak tahu. Balik lagi, jalan lagi. Ya, mau warung pun ngasih tahu. Ya kita jangan so tahu kalau dia nunjukin orang. Pak, kesana. Ya udah kita ikutin aja gitu. Ini ada orang diajak diunjukin jalan yang lurus, dia malah nyari jalan yang bengkok. Itu kayak begitu jadinya tuh, ya. Wa hadza kama taqulu, ini sebagaimana kau katakan, ente ngomong nih sama orang. Ya. Liman taraka tariqal mustaqim, pada orang yang meninggalkan jalan yang lurus. Dikasih tahu dia malah keson, nyebur ke kali. Gimana? Salah lu gitu kan. Dikasih tahu kagak mau. Ente mau lari kemana? Kata Al-Quran bilang. Ini Al-Quran udah jelas. Mau nyari jalan yang bengkok? Nggak bisa. Hadza tariqul wadihu. Inilah jalan yang jelas. Fa'aina tadhhab? Maka mana kau akan berangkat? Kemana kau akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran kecuali zikir buat alam semesta. Wa ma hadzal Qur'anu illa mau'izatun wa tadhkiratun lil khalqi ajma'in. Tidaklah Al-Quran ini melainkan nasihat dan peringatan buat seluruh makhluk. Liman syaa minkum ayastaqima, bagi orang yang kepengen lurus dari antara kalian. Liman syaa minkum ayat ba'al haqqa, buat orang yang mengikuti kebenaran dari kalian. Ya, Al-Quran itu petunjuk buat orang yang meyakini Al-Quran gitu. Ya. Nasihat buat orang yang mau menempuh jalan yang lurus. Kita mau sholat, ada orang nih gak sholat, akhirnya ditobat, pengen sholat, tapi nggak tahu cara sholat. Jadi ngaji sama kiai di kampung. Pak Kiai ajarkan saya sholat. Itu pasti Pak Kiai akan ngajarkan fikih sholat. Dari mana fikih sholat itu? Ya awalnya dari Al-Quran.
Kemudian dilengkapi oleh hadis dan komentar-komentar ulama. Begitu. Jadi jangan kemudian orang tobat mau sholat diajarin kitab yang lain, ya bahaya. Paham nggak? Buku servis Yamaha dipakai Honda, ya kacau. Begitu. Ngerti nggak? Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk jalan buat orang yang mengikuti kebenaran. Wa yastaqima ala syariatillah, dan istiqomah di atas syariat Allah. Wa yasluka tariqal abrar, dan dia menempuh jalan orang-orang yang baik. Wa ma tasya'una illa yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki, Tuhan semesta alam. Ai wa ma taqdiruna ala syai'in illa bi taufiqillahi wa lutfih. Tidaklah kalian mampu mengerjakan sesuatu melainkan karena taufik dari Allah dan kelembutannya. Pak, kita ini bisa datang ke mushola ini bukan karena tenaga kita, tapi taufik dari Allah. Apa taufik? Kemampuan melaksanakan taat. Muwafaq kita nih, orang-orang yang diberikan kemampuan melaksanakan taat. Makanya jangan bangga, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan salamnya orang itu cakep banget terakhir ini, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, kan gitu kan. Dulu kan ini billahi taufiq wal hidayah, banyak orang bisa, akhirnya digantilah yang susahan dikit dah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lah coba pejabat kalau nggak pernah ngaji, wallahul munafiq itu nggak gampang. Pejabat nih kalau mau nyebut wallahul munafiq, katakan NU bikin perhelatan gitu ya, itu belajarnya bisa 3 bulan tuh Pak, jangan sampai wallahul munafiq. Ini mau diganti lagi nih, waktu saya haul 1000 hari nyembah Halim, tapi kata ulama udahlah cukup itu aja, udah susah banget gitu. NU tuh paling kreatif gitu ya. Ya awalnya Pak wabillahi taufik, udah banyak yang pakai, ganti lagi gitu. Wallahul muwaffiq, Allah lah yang memberi taufik kan gitu kan. Allah lah yang memberi kemampuan kita untuk melakukan taat. Kemana? Ila aqwamit thoriq, ke jalan yang paling lurus gitu. Ketiga. Jadi kita ini bukan karena tenaga kita, bukan karena Allah berikan kemampuan. Makanya jangan bangga gitu, tapi syukuri aja. Alhamdulillah saya bisa taat begitu. Fatlubu minallah at-taufiqa ila afdali thoriqin. Maka mintalah dari Allah taufik. Apa taufik? Kemampuan melakukan taat. Ila afdali thoriqin, ke jalan yang paling utama. Itu kita minta. Ya kan? Cukuplah tiap hari kita doa Pak. Ihdinas siratal mustaqim, itu salah satunya. Ya saya kira ini saya nggak bisa panjang lebar membahas karena waktu, insyaallah lain waktu. Tapi ingetin saya, bulan depan saya akan biasakan Adi Musasal tentang doa waktu Muhammadur Allah. Mohon maaf kepada para satid, barangkali inilah yang dapat Al-Fatihah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.